Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama menaikkan syukur pada Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa untuk penyertaan yang Kau berikan pada kami. Penjagaan Kau berikan pada kami, bahkan berkat-berkat melimpah dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita untuk memuji memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk para pelayan. Bapa pimpin berkati para pelayan dengan sukacita. Dalam pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Jalannya firman Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Ibadah kami Bapa kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa diberkati tentunya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, ketika kita menikmati ibadah online, ibadah pendalaman online ini, Tuhan di situ hadir memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Dan saat malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita telah diajarkan di dalam firman Tuhan bahwa sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita harus tetap setia mengandalkan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau belajar satu pujian, di mana pujian ini mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Syukur Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan kesungguhan hati, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
kesungguhan hati kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Kita yakini, kita imani. Ya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kita mau sembah Yesus, kita mau tinggikan Yesus, kita mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Aku percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami ya Bapa. Engkau berkuasa dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik, syukur kami percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari kita mau sembah Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kita mau lebih lagi dalam menyembah Yesus. Haleluya. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Haleluya. Engkau baik, Yesus aku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau memberikan anugerah-Mu terbesar Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami menikmati Tuhan pujian dan penyembahan yang Engkau berikan pada kami. Beri kami sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya percaya semuanya diberkati dengan berkat yang melimpah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita pujikan Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara besar. Dan saat malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Dia sanggup melakukan segalanya. Syukur Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup. Haleluya, Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Syukur Tuhan, terima kasih. Halo Bapak Ibu, pecinta ibadah online. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Kita patuhi 5M. Yang pertama, kita pakai masker. Jangan lupa kemana saja kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita jauhi jarak. Kita harus jaga jarak dengan teman yang lain. Yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Sedang yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang masih mencintai ibadah online dari GBS Haleluya Palur dan juga jemaat GBS Haleluya Palur, mari setelah menyanyi kita siapkan hati untuk menikmati berkat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, sehingga kami memiliki bahasa yang sama dan pengertian yang sama tentang kuasa-Mu.
Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Arti lebih dari pemenang ialah Roh Kudus yang berperang, kita yang menikmati kemenangannya. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini merupakan perkataan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum itu dia memerintahkan kepada para muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi kami, bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi Tuhan mengatakan, para muridnya, para pengikutnya kepingin Tuhan membangun kerajaan di muka bumi. Tetapi Tuhan menjawab, engkau tidak perlu bingung-bingung. Semuanya ini telah dipikirkan oleh Allah. Semuanya ini telah menjadi programnya Allah. Jadi Tuhan mengatakan, jangan begitu khawatir tentang keadaan hidupmu. Kalau kamu hidup di jalan Allah, kamu hidup di programnya Allah, maka kamu akan menikmati kuasa Roh Kudus itu. Nah, jadi Tuhan mengatakan jalanmu itu bukan jalanku. Keadaanmu itu sudah aku rencanakan semuanya. Maka mari kita belajar pada Tuhan tentang hidup di jalan Tuhan. Belajar tentang rancangan Tuhan. Supaya kita tidak banyak mengalami kebingungan. Tidak salah kalau zaman Yesus ada, semuanya minta pada Yesus secara langsung. Sekarang kita mintanya melalui doa. Dan tidak salah juga kalau kita, para murid, menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kapan saya dilepaskan dari permasalahan hidup ini? Kapan saya dijamah sehingga sembuh? Kapan? Lalu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mengatakan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Percayalah, Roh Kudus akan membuat kita percaya kepada Allah, sehingga semua yang direncanakan itu akan datang dalam hidup kita. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ada seorang penolong, ada pribadi penolong yang diberikan kepada kita di segala keadaan kita. Bahkan penolong itu menyertai kita dalam segala keadaan kita. Baik dalam keadaan kekurangan, baik di dalam keadaan sakit penyakit, baik dalam keadaan permasalahan. Roh Kudus yang akan bekerja.
kita tinggal tunggu kemenangan. Jadi ada seorang petinju namanya Chris John. Dia bertinju dengan kontrak 100 juta. Chris John yang babak belur, istrinya yang dapat duit. Lebih dari pemenang. Sama, Roh Kudus yang akan berperang dengan penyakit kita, Roh Kudus yang akan berperang dengan permasalahan kita, Roh Kudus yang akan berperang dengan kekurangan kita. Kita tinggal menikmati. Kuncinya, kalau Roh turun atas kamu. Maka hari ini kita harus minta kepada Tuhan agar Roh Kudus diturunkan. Roh penolong itu bersama dengan kita. Dan Roh penolong itu menyelesaikan segala permasalahan kita. Yang kedua, Tuhan juga mengatakan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada kuasa. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jangan ada orang yang meremehkan kamu. Kalau kamu punya Roh Kudus dalam hidupmu, maka ada kekuatan kuasa di dalam hidup kita, yaitu kita dapat menunjukkan kehebatan perkataan kita. Kita dapat menunjukkan kehebatan tingkah laku kita. Bahkan kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita dapat diandalkan. Itu semua karena karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nonsen. Tidak mungkin. Tetapi dengan Roh Kudus kita tidak diremehkan orang. Kita punya perkataan-perkataan yang berbobot, yang berkualitas. Kita punya tingkah laku yang baik dan benar. Kita punya kesetiaan kepada Allah yang luar biasa. Bahkan kasih Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita. Kuasa Roh Kudus akan memunculkan kemampuan kita untuk menjadi contoh dan teladannya. Nah, mari Bapak Ibu, hari ini kita akan menikmati kebenaran Allah di dalam Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, supaya Roh Kudus memberikan kepada kita menjadi penolong yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah memberikan kekuatan pada kami, sehingga kami dapat mengakhiri ibadah kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita kerjakan bersama. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu sekarang ada 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas kita harap kita kurangi. Yang kedua, tolong doakan ibadah online, supaya ibadah online ini terus dapat berlanjut. Maka doa dari Bapak Ibu kami nantikan. Doakan alat-alat supaya tidak ngadat. Seperti kemarin komputernya ngadat. Ya, doakan. Ini bukan pekerjaan tetapi ini roh setan pun ingin mengacaukan, sehingga ada beberapa alat yang terpaksa ngadat. Doakan supaya terus berjalan. Yang kedua, doakan supaya cuaca itu baik.
Kalau cuaca baik, dimanapun kita mengadakan syuting ibadah online, banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton berarti ada penginjilan kepada mereka. 3, doakan supaya yang mengerjakan ibadah online tetap sehat, agar mereka semangat dalam melayani Tuhan di bidangnya. Lalu ibadah online yang kami kirim kepada Bapak Ibu, tolong di like, tolong di share, tolong di komen, supaya dengan komentar itu ada evaluasi bagi kami. Oh, gambarnya kurang bagus, oh suaranya kurang bagus, oh apa. Nah, dari apa yang Bapak Ibu ucapkan di komen itu menjadi evaluasi bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu telah memperhatikan ibadah online, dan terima kasih Bapak Ibu telah memberikan segalanya. Maka Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Kami akan mengakhiri ibadah online kami. Maka Tuhan, bekerjalah dengan caramu yang luar biasa. Berkati teman-teman kami yang hari ini masih membutuhkan doa. Kami berdoa untuk Pak Hinanto, Ibu Suheni, Pak Budi, Lili, Oktavianus Hendrawijaya, Pak Sarjono, Bu Sarjono, Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono, 9 saudara kami hadapkan kepadamu. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga masih membawa doa untuk beberapa saudara kami, Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Bumbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan juga Mbak Darto. Jamaah mereka, dengan jamaahmu mereka dikuatkan. Dengan jamaahmu mereka sukacita, dan mereka lepas dari ikatan-ikatan yang membelenggu mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri. Tuhan berkati jemaat yang dikasih Allah ke dalam tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.